الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي يا الله يا ربي وأدم ربي يا الله يا ربي ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلاة على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأدم ربي يا الله يا ربي وأدم ربي يا الله يا ربي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta jamaah pengajian jamaah haji dan umroh IBR. Tapi untuk cek kesehatan bisa langsung menuju Serambi sebelah kanan masjid ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telepon tau belum? Ini biasa telepon. Kayak orang rese-rese, omah orang apa ya udah langsung gitu. Telepon ini kembali. Semangat dua, semangat. Biasa ini kan orang tua. Nanti kayak ini kolektor. Oh yeah.
Yang hormati laku-laku dumateng Ketua Pimpinan IPHI Desa Tamanan, ingkang hormati sumrambahipun sedaya pengurus lan ugi anggota IPHI Desa Tamanan ingkang kula hormati. Monggo latur kita tansah ngaturaken puji syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing wekdal punika kula lan sami tasih dipun paringi nikmatipun sehat iman Islam sempat sarta umur panjang, alhamdulillah. Wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian ikatan persaudaraan Haji Indonesia kelihatan saya bukan jadi ilmu wal muslimina wal muslimat al-akhir minhum wa tambani innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa liyaqul hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunlah segala kesalahan kami yang sengaja maupun yang disengaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kami. Para saudara haji dan umroh lagi Tamanan, pertama-tama dan utama selalu kita panjatkan puji syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang berdonasi untuk program Soka Kaji yang insya Allah akan selalu kita salurkan di setiap ada acara pengajian dimanapun di ranting Tamanan ini. Ada laporan keuangan yang kedua adalah iuran saldo bulan lalu sejumlah 2.159.300. Iuran hari ini sejumlah 900. Waalaikumsalam. Segala puji adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang ada kita sehingga dengan itu kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amin ini untuk melaksanakan pengajian rutin dua bulanan jamaah haji dan umroh di Tamanan yang ke-60 yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Ranting Tamanan tanggal 7 Desember 2025 di Masjid Al-Amin Jogosuman. Jemaah yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya yang hakim Al-Farisi di sini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, insya Allah acara pada pagi hari ini akan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi amalan yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa berkah sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Yang kedua, yakni adalah pembacaan kalam ilahi beserta artinya yang insya Allah pada hari ini akan dibacakan oleh saudara Gusti Maulana. Kepada saudara Gusti Maulana dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syair agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah ke umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebijakan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yaitu Al-Quran, maka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Maka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat, tidak akan meringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penanggungan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci Allah dengan segala nikmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Karim. Syukur jazilah kepada saudara Gusti Maulana atas penyampaian kalam tadi. Menginjak acara selanjutnya, yakni adalah menyanyikan lagu Mars Ibni atau Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang akan dilanjut dengan lagu Indonesia Raya. Tanpa menghormati rasa hormat, kami mohonkan kepada Marilah
Jemaah dipersilakan untuk duduk. Menginjak acara selanjutnya yaitu adalah sambutan, yakni sambutan daripada Ketua Takmir Masjid Al-Amin kepada Bapak Sujarwo. Kami persilakan. Sumanaipun sedaya pengurus dan ugi anggota IPAI Desa Tamanan kang kawula hormati. Monggo latur kita tansah ngaturaken puji syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing wekdal punika kula lan sami tasih dipun paringi nikmatipun sehat iman Islam sempat sarta umur panjang, alhamdulillah. Sholawat dan salam berterkesepen tasah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi samangke kula menawi angsal samanipun wonten yaumul kiamah seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ikatan jamaah haji kula Desa Tamanan kang hormati ingkang pisan kawula matur mandiri Takmir Masjid Al-Amin ngaturaken ugi panuwun dumateng sedaya IPAI Desa Tamanan ingkang sampun kersa manggen wonten Masjid Al-Amin menika silaturahmi pengajian atau pertemuan rutin IPAI Desa Tamanan. Kula ngaturaken ugi panuwun. Salajengipun ingkang kalih mobil Takmir Masjid menika anggenipun yapaken menapa sedheripun ngenipun pelaksanaan kegiatan IPAI di Desa Tamanan menika saestu kathah kekirangan nyuwun tunging samudra pangarsani. Bapak Ibu ingkang hormati, salajengipun kula bilih nyuwun doa sedheripun bilih sami semoga sepatus IPAI Desa Tamanan tambah rombongan tambah kathahipun nyuwun doanipun sepatus samangke saged jamaah nopo Masjid Al-Amin dan salajengipun saged nopo umroh nopo haji. Nyuwun doanipun panjenengan. Mugi-mugi dipun kabulkan. Amin. Salajengipun Bapak Ibu kang hormati, bilih wonten panjenengan menika saestu matur nuwun saged silaturahmi bilih ratus dipun saat wonten ing lagu menika kagem ukhuwah Islamiyah lan kagem kegayaan
bangsa Indonesia. Mugi-mugi menika kawujud kanthi IPAI wonten ing Desa Tamulan khususipun IPAI napa sedaya wonten ing bangsa Indonesia. Bapak-bapak hormati, sekitar boleh kula aturaken nuwun lan pangapunten sedaya panjenenganipun nyediaken tempat laksananipun. Makaten ingkang saged kawula aturaken kathah kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujarwo atas sambutannya. Menginjak acara inti daripada acara hari ini adalah pengajian sekaligus doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Nur Widianto. Kepada Ustadz Nur Widianto, tempat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa bil shahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia kelihatan saya bukan belum itu di dalam menjadi nggak tahu apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang terakhir kita diberi sehat, segar bugar, ya, di majelis ya, taklim yang mulia ini. Di saat saudara kita yang sedang dihujung bencana, kita di sini bisa bersilaturahmi ceria senyum bersama kerabat saudara yang ketemu lama, di sana sedang dihujung kesedihan. Beberapa desa tenggelam, lumpur sampai ke atas. Korban banjir di 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu 10 jam yang lalu terakhir saya dapat dari Kompas.com itu 920 ya, syahid ya tewas. Yang hilang tadinya 520, kita terakhir tentu berkurang karena ditemukan sudah meninggal tadi tinggal 300 lebih. Jadi yang hilang masih 300. Pindahnya itu karena belum ditemukan mayatnya atau belum ditemukan hidupnya juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banjir sudah menjadi tradisi, kebiasaan di daerah saya. Kebumen itu ada perpu dataran banjir. Semarang biasa sampai ada nyanyian Semarang hari ini banjir. Di Jawa ini juga ada banjir, di Malang, Jawa Barat banjir. Namun banjir ini tidak hanya di Sumatera saja, di Filipina, di Thailand juga ada banjir. Cuma yang terbesar di Sumatera, terbesar Bali. BMKG sudah memperingatkan juga akan ada hujan deras. Tapi sepertinya sesuatu musibah depan mata susah dihindari. Kita sebagai umat Islam punya Al-Quran. Sikapnya
adalah bahwa itu adalah ketetapan Allah. Kita yakin semua kehendak Allah. Kita bisa hadir di sini kehendak Allah. Kita bisa bernapas di Masjid Al-Amin atas kehendak Allah. Dan banjir pun atas kehendak Allah. Itu harus kita yakin. Karena itu semua kehendak Allah, maka umat Islam harus bersabar menghadapi itu semua. Apa yang menimpa kaum muslimin harus bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Kalimat terakhir, ketika Allah menimpakan, dan pasti Allah menimpakan rasa takut, kelaparan, kekurangan dan bila dia nyawa, termasuk kurangnya buah-buahan, maka beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar adalah ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dibawa kembali kepada Allah. Rumah dari Allah diambil, nyawa dari Allah diambil. Jelaskan. Sabar. Sabar itu menerima ketetapan Allah. Itulah sikap yang mesti harus dipahami. Jadi musibah apapun, entah itu musibah berupa keluarga kita yang meninggal atau kecelakaan, atau mungkin musibah sekedar tertusuk duri, ucapkanlah semua dari Allah SWT. Itulah seorang muslim. Maka tiada keindahan agama Islam, hanya pada Islam yang memiliki keindahan. Keunikan agama Islam, kelebihan agama Islam ketika diberi musibah sabar, ketika diberi nikmat bersyukur, bukan sombong. Jadi sabar. Namun Allah selain bersikap sabar, ada yang harus dilakukan. Apa itu? Muhasabah. Kenapa harus muhasabah? Wajib punya kepada Allah yang diperintahkan kepada hamba. Lebih-lebih terkait dengan munculnya musibah, pasti ada hal yang harus menjadi ibrah atau pelajaran, sehingga kita wajib muhasabah. Kalau muhasabahnya benar, insya Allah nggak terulang lagi. Muhasabah mengevaluasi agar tidak terulang lagi. Zuharul fasadu bil bari wal qahbi bima kasabat aydin nas lidhum ba'dal ladzi amilul amal yarji'un. Zuharul fasadu bil bari wal qahbi bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan dari dunia, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Jadi Allah menampakkan musibah daratan mungkin dengan gempa ataupun banjir, yang di lautan dengan tsunami, lautan tenggelamnya nyawa ketika melampau sendiri. Allah tampakkan musibah kepada hambanya supaya apa? Jadi Allah dari amilul amal yarji'un. Dengan musibah itu Allah menghendaki membuat untuk merasakan akibat ulah tangan mereka. Jadi pasti
pasti ini akibat ulah manusia banjir ini. Rusak. Lama tidak di sini. Kalau sadar tentang manusia, kembali kepada jalan Islam. Jalan Islam, bukan jalannya para kapital, PBB, bukan, tapi jalan Islam. Berarti selama ini tidak menggunakan jalan Islam? Iya, karena negeri ini menggunakan jalan selain Islam. Jemaah Ikatan Pergumulan Haji Indonesia yang dimuliakan Allah. Ayat tadi jelas diminta musahabat berusaha. Pertanyaannya, sudahkah muasabah menuju Islam atau justru sebaliknya menutup-nutupi segala musibah ini akibat ulah tangannya? Monggo ini ada banjir, tiba-tiba pejabat bilang itu hanya rame di medsos, walaupun baru kemudian dilama. Itu ada nuansa yang menutupi fakta sebenarnya. Banjir yang begitu dahsyat, negeri tetangga sudah berdatangan, tadi tidak ingin mendapatkan bantuan dari berbagai negeri dengan tidak menetapkan sebagai rencana nasional, dan ditetapkan ketahuan lagi. Ada juga pejabat bilang dengan kayu-kayu gelondongan yang lanjut ditemukan dengan kayu yang begitu rapi, potongannya disebut itu adalah karena curah hujan yang pakai karena derasnya air hujan. Dia tidak mengakui seakan-akan ada pengembangan liar. Walaupun kemudian belakangan setelah itu kuatnya opini pejabat Menteri Keuangan buka Kapolri untuk bertindak terhadap pembalakan ini. Kenapa baru sekarang? Pembalakan ini sudah bertahun-tahun, 10 tahun terakhir itu luar biasa. Apalagi 21 tahun terakhir. Presiden itu sudah dilakukan. Masih kata mempelajari. Jelas. Adanya penggundulan, adanya pembakaran hutan dengan para pemilik tambang nikel, tambang yang di dataran tinggi, hutan, dengan mereka yang memiliki perkebunan sawit. Bagaimana mungkin kalau presidennya saja memiliki kebunnya itu lahannya 7 kali luas terus Singapura akan ditindak? Bagaimana mungkin kalau Luhut yang selama ini pejabat serba kebal hukum akan ditindak? Padahal itulah dia. Waldi menemukan 7 perusahaan yang menambang serat bulan-bulanan Waldi dengan luasnya yang bukan 1 hektar, bukan 100 hektar, bukan 1000 hektar, bukan 10.000 hektar yang ditawarkan Jokowi itu ketika jadi presiden. Silakan, kalau ada orang yang ingin tanah luas, ingin investasi 10 hektar saya kasihkan, cari yang mana. Itu yang terjadi. Bukan itu, tapi 1,4 juta hektar tanah yang digunduli dari 3 provinsi. Banyak 1,47 hektar luas. Jawa Tengah tidak. Ini kalau ditindak nggak terlalu dipelajari, cukup para pemimpin perusahaan-perusahaan penambang yang tidak mengindahkan lingkungan itu tinggal selesai. Bukan hanya dicabut usahanya, nanti diberi lagi cabut izinnya, nanti diberi izin lagi, main sandiwara saja.
tangkap saja. Anwar Gonggong ahli sejarah ini menyebut hukumannya mati, karena dia mengakibatkan bahaya yang turun-temurun. Bahayanya bukan hanya banjir kali ini, banjir berikutnya masih bahaya, karena hutan itu untuk pengembalian nggak bisa 1 hari 2 hari, bisa sampai 3 tahun. Nah, inilah kerusakan akibat perbuatan manusia. Kenapa mereka memiliki tambang itu? Karena mereka mendapatkan izin untuk mengelolanya. Dan di antara yang terbesar bukan pejabat, bukan TNI, bukan Polri, Cina lagi yang terbesar. Dari luar kan. Jadi kebijakan-kebijakan perizinan inilah yang membuat kerusakan. Mereka yang memberi izin dengan tanpa pahlawan minum beras. Mereka yang memberi izin lewat helikopter menggali beras. Gubernurnya itu bantunya boleh menggali beras kayak gitu. Ini sebuah fenomena yang mudah dipahami. SD bisa membaca. Saya tahun 70-an SD, Bapak mungkin tahun 60-an, tahun 60-an SD. Kalau SMP, SMA lewat. SD sudah diajari. Banjir diakibatkan oleh penggundulan hutan. Tanah longsor akibat gundul hutan. Dulu SD diajari. Selanjutnya juga minta maaf. Pemimpin kepala negara ini ketika menyampaikan bahwa sawit itu juga pokok. Ketika hutan digunduli tanah sawit itu juga sudah mencukupi sebagai penanaman pokok. Tidak cukup, karena beda jauh. Sawit tidak bisa menyerap air yang begitu mendalam dan daunnya pun rendah. Beda kalau hutan itu semua tanah itu rapat dengan tumbuhan. Kita lihat entah tanaman yang kecil dan tanaman yang besar. Dari daun-daunnya yang lebat itu dari hutan pasti sudah menahan, tapi akarnya yang mendalam, meresap dan menyimpan. Kalau itu dihilangkan, cuma satu desa nggak pengaruh berubah. Tapi kalau yang dihilangkan hutannya sudah 1,4 juta hektar. Yang proses pembalakan itu sudah sejak tahun 2002, 21 tahun. Yang terlibat memang 10 tahun terakhir. Bagaimana pelajaran kita ambil? Pelajaran kita ambil kalimat terakhir Allah memberi pelajaran dan perasaan itu la'allahum yarji'un, kembali kepada Islam. Apa ajaran Islam itu? Kalau itu yang dimuliakan oleh Allah. Jalan Islam yang jelas, perizinan itu haram, batil. Seharusnya milik siapa? Dalam Islam itu tiga kepemilikan. Ada itu milik negara, ada itu milik seluruh manusia atau kaum muslimin, ada itu milik individu. Rumah bisa milik individu. Ya. Kalau jalan ring-road itu milik umum, laut milik umum, sungai milik umum. Dalam Islam yang milik negara itu tanah kelana dan laut, atau 25 seperlimanya milik negara, 45 milik kaum muslim. Dan milik negara juga, tapi lebih banyak milik umum, karena milik umum akan dikembalikan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, entah itu tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, hutan itu milik umum. Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah SAW.
Al-muslimu syuraka'u fi salasin. Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Wal ma'i wal kana'i wal nar fasamamu halmu. Yang pertama wal kana'i, air. Yang kedua wal ma'i, air. Yang kedua wal kana'i, yaitu hutan atau padang rumput. Kebanyakan ulama menyebutnya hutan. Milik serikat. Yang terakhir an-nar, api atau sumber energi termasuk di sini. Jenis yang lain bukan al-muslim tapi an-nasu syuraka'u fi salasin. Al-ma'i wal kana'i wal nar. Jadi manusia berserikat dalam 3 hal. Seharusnya itu milik bersama. Kalau milik bersama, bukan hanya 20 juta per bulan dari seluruh desa yang disampaikan Pak Muhammad ND, itu baru korupsinya. Karena itu dikembalikan kepada umum lebih dari sekolah gratis, rumah sakit gratis. Dan itu yang seharusnya. Itulah konsep Islam. Jadi hutan itu milik umum. Siapa yang mengelola kalau itu milik umum? Yang mengelola negara. Sebagaimana ribut yang mengelola negara. Sungai yang mengelola negara. Yang membangun jembatan negara. Tapi siapa bisa saja lewat mengaset jembatan. Negara yang mengelola hasilnya boleh dijual ke luar negeri. Hasilnya untuk rakyat. Atau rakyat ingin menikmati, boleh saja. Saya tambang atau minyak, rakyat menggunakan free. Kalau harus butuh ongkos produksinya ya tidak boleh ngambil profit. Sungguh tidak konsep Islam. Konsep Islam ini bukan impian, bukan khayalan, bukan dongeng, tapi berhadapan dengan Rasulullah dan Quran positif. Yang diteruskan para khalifah selanjutnya, walaupun ada praktek yang dulu pada masa Umayyah atau Abbasiyah atau konsep Islam pernah. Bahkan Rasulullah SAW dalam konsep Islam ini diminta ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafah. Siapa para khulafah itu? Para khulafah yang mengikuti sunnahku. Bahkan Siddiq pengganti Rasul sebagai khalifah dengan mengikuti sunnahku. Umar bin Khattab radhiyallahu sebagai khalifah 10 tahun. Jadi kepala negara. Mereka mengganti Rasul bukan sebagai nabi, kepala negara. Utsman bin Affan radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, mereka semua mengganti Rasul sebagai kepala negara selama 20 tahun. Mereka dijamin surga. Konsep inilah yang disebut konsep khilafah. Dan khilafah itu ajaran Islam. Jangan disebut itu teroris, radikal, apalagi yang disebut intoleran, naudzubillah. Hari ini ada orang yang menyebut khilafah itu ideologi. Bukan, khilafah itu ideologi. Kita yang di masjid ini ideologinya Islam. Khilafah itu ajaran. Kenapa mereka nggak ingin menunjuk Islam ideologi? Takut akhirnya dialamatkan ke khilafah. Padahal khilafah itu ajaran Islam. Itu yang seharusnya. Jadi kalau itu tambang termasuk hutan itu milik umum, dikelola negara, negara nggak mungkin memberi izin kepada tentara, kepada konglomerat, kepada para pemilik modal, kan mungkin. Negara akan hati-hati mengelolanya, karena dia bukan pemiliknya lagi. Sebagaimana mereka mengelola jalan tol, tol kadang sudah diberikan kepada swasta. Hati-hati. Jalan rekor itu kalau ada lubang seperti ditambal. Itulah kehati-hatian. Karena milikku mau diawas. Semua merasa memiliki korupsi. Bukan diberikan kepada para pengikut. Siapa yang memberikan? Mereka yang ingin duduk di gubernur, duduk di presiden, duduk di DPR. KPK menemukan terkait dengan tambang-tambang itu perizinannya itu karena untuk dana pemilu. Jelas pemilu dalam sistem demokrasi ini memang boros untuk dana besar. Banyak orang sampai gila ketika gagal sudah keluar dana besar. Angka-angkanya kepada hasil lagi presiden sekian triliun, 20
gubernur sudah sakit triliunan juga, itu 16 miliar, bupati sakit berapa miliar. Itu modal yang besar. Dalam Islam nggak perlu modal. Kenapa? Karena dalam konsep sistem khilafah nggak perlu terlalu modal besar, di mana tidak ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, tidak ada pemilihan seperti yang perlu waktu kampanye 2 tahun sebelumnya, nggak ada. Dalam Islam cukup 3 hari. Pemilihan ada. Khalifah dipilih oleh rakyat. Rasulullah diangkat oleh kaum muslimin. Tidak ada orang-orang Ansar bin Abu dengan kata Abu Bakar diangkat oleh kaum muslimin di Bani Saqifah. Umar bin Khattab diangkat oleh kaum muslimin, kemudian disampaikan dengan baiat di masjid. Itu juga Utsman bin Affan diangkat oleh umat Islam. Ali bin Abi Thalib dan begitu. 4 ulama ini diangkat, bukan ditunjuk, bukan kerajaan. Sistem Islam bukan sistem monarki. Bukan anak sultan jadi sultan, bukan anak raja jadi raja, bukan anak khalifah jadi khalifah, bukan. Tetapi lewat pemilihan. Lantas bedanya dengan hukum yang sekarang lebih biadab, karena sekarang hukum di tangan manusia. Di mana hukum di tangan manusia? Karena kedaulatan di tangan manusia. Itulah bedanya dengan sistem khilafah. Khilafah, seorang kepala negara diangkat oleh rakyat untuk menjalankan hukum Allah. Jadi slogannya kan demokrasi dari rakyat oleh rakyat. Dalam Islam yang milih rakyat tapi menentukan hukum itu Allah. Harus dipisahkan. Ada istilah as-sultan lil ummah, kekuasaan di tangan umat, tapi asyada, ketetapan hukum atau kehendak lil syar'i. Inni hukum illa lillah. Yang menentukan itu adalah Allah. Itulah beda. Disinilah maka tidak heran kalau menyebut Kristen kufur, karena menampakkan atau menampilkan hukum Allah atau tidak meninggalkan hukum Allah, mengingkari hukum Allah. Itu demokrasi. Di mana demokrasi ada ketidakadilan seperti di Amerika Serikat. Maka keadilan pada hukum Allah itu hukum yang menegakkan sistem kita. Pelajaran ini ambilan Islam. Kita punya kewajiban mengkoreksi, menyeru penguasa dengan sekeras-kerasnya tanpa perlu angkat senjata. Urusan penguasa mendapatkan hidayah urusan Allah. Tapi diamnya kita dosa. Memang agaknya radikal, keras. Tapi hanya suara. Kita tidak menyerukan angkat senjata agar mereka mendapatkan hidayah. Kerasnya seruan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada para pemimpin di Islam. Akhirnya semua permasalahan kembali kepada terbentuknya sebuah sistem khilafah di Islam menuju Islam yang benar. Islam akan menuju rahmatan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dengan mewujudkan syariat Islam dijamin mendapatkan rahmat, dan sebaliknya dengan tidak diwujudnya syariat Islam yang terjadi masyarakat. Kami sebagai umat Islam tidak bermimpi para pemimpin masuk penjara. Kami tidak bermimpi bahwa para pemimpin Islam itu mendapatkan azab yang mengerikan, namun kami berharap dan menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Kalau kami memberikan sebuah peringatan akan azab Allah yang pedih, itu sebagai kasih sayang akan kembali kepada jalan Allah. Sudah seharusnya para pemimpin Islam bersatu menjadi ukhuwah. Dan ukhuwah juga ajaran Islam. Insya Allah dengan persatuan umat Islam, dengan ukhuwah dan mengambil Islam sebagai ajarannya untuk menyelesaikan masalah termasuk negara ini, pemerintah ini, insya Allah menjadi keberkahan dari hati. Mungkin saya tidak biasa mengisi di majelis ini, dan sekali saya lihat orang barangkali ada koreksi atau mungkin pertanyaan
pertanyaan atau mungkin dialog semua. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Sepertinya belum ada. Iya, mungkin saya nggak ada jawab. Ya tidak sih, karena kami saya belajar mohon maaf kalau semangat kita kurang pas. Saya akhiri pamit kontennya. Sebenarnya semuanya itu adalah masalah segala kekurangan saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma khir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa liyaqul hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa warina tiba'ah wa arinal batila warina istinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami yang sengaja maupun yang disengaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang kecil ataupun yang besar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang masa lalu dan masa kini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskanlah nama kami dan keluarga kami dari pintu neraka. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hapuskanlah nama ayah kami, nama ibu kami, nama kami dan anak kami dari pintu neraka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah kami sekeluarga kepada jannah-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke surga jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukilah kami dalam sebuah wadah ikatan persaudaraan Haji Indonesia dengan keberkahan-Mu, dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk melakukan segala perintah-Mu dan berilah kemampuan untuk menjauhkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajailah kami untuk menjadi orang-orang yang kami bersyukur, mensyukuri segala kenikmatan yang memberikan keluarga istri kami yang nakal,
mensyukuri segala kenikmatan dengan mendapatkan suami kami yang taat. Ya Rahman, Ya Rahim, ajarilah kami menjadi orang yang kami syukur. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami orang yang sabar dengan segala musibah, yang sabar dengan jaminan surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, didiklah anak-anak kami dengan petunjuk-Mu, dengan arahan-Mu, sehingga kami mudah mengajari kami untuk menuju surga-Mu. Ya Allah, didiklah istri kami dengan arahan-Mu, dengan petunjuk-Mu, sehingga kami mudah mengajari istri kami menuju surga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kemudahan kepada suami-suami kami, sehingga dia menyayangi istri-istrinya dan menyayangi anak-anaknya, sehingga mereka mendapat keberkahan dari kamu dan Bumi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah petunjuk kepada para pemimpin di Islam, sehingga bersatu padu dengan kesatuan yang bertunjuki, sehingga kesatuan itu terwujudlah sebuah sistem pemerintahan Islam dan sistem khilafah yang mampu mengusir kezaliman penjajahan kafir imperialis seperti Israel di Gaza, yang berbagai kezaliman negeri Islam karena penjajahan. Dengan sistem pemerintahan Islam itulah akan mampu menghadapi kekuatan imperialis seperti Amerika, Inggris, dan kekuatan PBB yang selama ini tidak memberikan pemahaman kepada umat Islam. Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kemampuan untuk senantiasa menyerukan kepada Islam, sehingga para pemimpin kami mendapat hidayah menyelesaikan segala urusannya dengan Islam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Widianto yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari ini. Semoga dengan tausiah tadi kita diberikan kesadaran dan juga barokah ilmu, sebagaimana yang telah disampaikan bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang baik. Dan insyaallah kita menginjak acara berikutnya, yaitu adalah pemberian santunan yatim duafa secara simbolik. Tanpa merasa hormat berkenan kepada Bapak Prof. Heru Subaris Kasjono untuk bisa menyerahkan, dan juga kepada Adik Marsha untuk bisa maju. Kepada Adik Marsha untuk bisa maju. Tahan dulu, tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nih, apa? Kepada para jemaah, insyaallah setelah ini ada sambutan daripada Ketua IPNI. Oleh karena itu kami mohon untuk bisa datang duduk dahulu sama acara selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Subaris Kasjono atas penyampaiannya. Selanjutnya kami juga mohonkan kepada Bapak Profesor Heru Subaris Kasjono selaku Ketua IPNI Ranting Tahunan untuk bisa menyampaikan sambutan. Pertama-tama dan utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salawat juga alhamdulillah dari kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Alhamdulillah bersyukur di mana kita ada insyaallah beliau Asyhadu an la ilaha illallah wajibnya atau cukup
kabupaten alhamdulillah bisa hadir bersama-sama juga. Ya, terhormati Pak Saudara Haji dan Pak Widianto, Tadi Tamana, beliau hadir pertama mengganti pertama Ustaz Fitoko Puji Syukur MSC kita Allah karena beliau tadi malam yang telah melakukan sakit berbagi dari ada Suki Wirausaha Utama Jogja bisa keluarga juga beliau segera salam dan sholawat juga bisa lagi kembali kepada disiplin kita ini nanti lagu biasa Ustaz Fitoko di mana kita dosen wajib di Fakultas Farmasi dan beliau juga patutnya pengasuh yang terhormat di Pondok Pesantren Al-Qur'an Kabupaten alhamdulillah bisa kita bersama-sama beliau ya alhamdulillah diwakili oleh Pak Ustaz. Terima kasih Pak Widianto, beliau ibu yang jadi alhamdulillah mengganti tidak terasa Ustaz sudah Fitoko berada di ujung tahun Abu Dhabi Masehi, lalu beliau dalam kebetulan pertemuan di masjid dan di Alamin ini pertemuan di putaran terakhir ya, mudah-mudahan akhir pada kita doakan juga belum segera sembuh dan saya ucapkan terima kasih kepada kulit takmir biasa masjid Ustaz Fitoko dosen yang wajib di Fakultas Farmasinya dan masjid ini dipanggil juga pertemuan pengasuh dari pengasuh di Pondok Pesantren Al-Qur'an dan juga saya terima kasih kepada rekan kesibukan Bapak Ibu beliau alhamdulillah diwakili oleh yang berada di kedua masjid sekolah Jayur dari Alam dan Bapak Ibu yang saya hormati alhamdulillah ya dan tidak terasa nyekuyuk sudah berada di ujung tahun pada tahun Masehi. Mudah-mudahan apa yang betulan pertemuan di masjid merupakan Alamin ini pertemuan putaran terakhir Bapak Ibu semuanya, putaran terakhir pada tahun yang apa yang sudah diberikan pada pagi hari. Saya ucapkan terima kasih Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih juga masjid alas dan semuanya yang sudah dilakukan oleh Bapak Isi atas selamanya majelis ini ditawarkan untuk pertemuan khususnya juga ada kegiatan dan juga di PH terima kasih walaupun masih Bapak Ibu kita kegiatan Alhamdulillah Haji Umroh belum berada di tujuan kabupaten Joshua dari Alam dan terutama manfaat yang alhamdulillah bagi yang juga kita berusaha untuk nyekuyung keberhasilan alhamdulillah kegiatan ini sudah berada buat apa yang dilakukan berdasarkan waktu merupakan kita bertampil pengajian rutin Bapak Ibu semua itu dua bulan berkah akan pertama diberikan sejak pagi hari. Tapi karena sesuatu hal Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga bisa kita jadi semuanya yang sudah dilakukan oleh Bapak juga selama insya Allah nanti untuk mensukseskan kegiatan di PHI walaupun itu masih kita kegiatannya masih sangat baik dan insya Allah belum untuk kegiatan sholat haji utama alhamdulillah di Jalan Anggota yang kita berusaha untuk Bapak Ibu alhamdulillah kegiatan yang rutin
yang sudah berhebat, walaupun ada pergeseran, tapi kita berusaha karena kita berdoakan setiap perkara yang IPA itu dua sekedar aliasan pertama setelahnya anak yatim, tapi karena sesuatu itu bergeser itu ada kemudian itu tidak ada ini yang bisa tadi berarti kita dengar pertama kita memberikan Desember 20 dan insya Allah ya nanti 4 Februari kita seperti sekarang ini di Masjid Al-Amin ya Bapak Ibu ada di mati 11 dan insya Allah 11 itu kegiatan kita sholat haji alhamdulillah dan biasa ya tadi Bapak Ibu saksikan kemudian kegiatan di mana tadi insya Allah yang kedepan Ramadan ya insya Allah nanti kita berusaha untuk setiap hari itu memberikan berapa apa ya sekedar Februari ya lembaga anak-anak ya kegiatan Ramadan di wilayah ini kita juga ada tadi ya kita di semacam memberikan kepada juga ya kepada kaum keluarga seluruh kita sama jadi seperti tapi modelnya seperti Masjid Al-Amin kita melakukan data alhamdulillah dari koordinator PHI yang berada di data kita tahu berapa yang memang perlu dan untuk bisa bantuan juga kemudian nanti mengambilnya di kemudian kegiatan lain toko atau warung di sekitar Taman itu nanti kita berdua itu wilayah ya. Kalau tahunnya sudah berapa kita pergi di sini Februari Mbak Yanti di toko Sangok ya kemudian kalau masuk silakan di Fitri kita juga ada dan kita masih support kita di semacam tadi hasil kenapa itu kita lakukan tahun 20 supaya sesuai dengan kewisatawan masing-masing. Tapi modelnya seperti jadi kalau kita mau kasih beras, ini tadi kita ngomongkan pada bentuknya lain. Jadi menyesuaikan koordinator kebutuhan koordinator sama IPHI yang berada di tapi dengan harga yang kalau berapa yang lebih dari itu bantuan yang kemudian dan insya Allah mengambilnya di besok mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi toko yang kita berikan atau warung tuh di mohon kita tambah bantuan baru semua untuk bisa menyalurkan kalau tahunnya sudah BHI itu kita pergi di sini kemudian Mbak Hati ya mudah-mudahan ya, ini kemudian rencana kalau di sebelah selatan kemarin saya sudah punya kode gagasan bagi Bapak Ibu jadi ya masih punya buat baju ya pakaian layak dan sebagainya kenapa itu kita ternyata saya buat teman di Aceh supaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing karena apa ya jadi kalau mereka masih beras ternyata kalau dia butuhnya beras masih terisolir pada butuh sampai saat ini yaitu dan baju yang dipakai kebutuhan masing-masing yang harus dibuat semua udah hanyut tapi dengan harga beberapa desanya juga udah hanyut dari teknologi nah itu nanti ya Allah akan kita lakukan ini insya Allah ke tahun besok juga bisa di tempat yang bisa diberikan dan itu mohon ya bantuan ya itu Bapak Ibu nanti kalau untuk di sana nantikan lihat kemudian kita kirimkan kemudian ya pakaian tadi masih benar-benar dan perlu ini masih banyak bencana kemarin saya sudah punya gagasan bagi Bapak Ibu ya saya kira itu Bapak Ibu dan baju pakaian layak dan ternyata saya punya teman di Aceh kan yang mereka selalu membutuhkan dalam hidup
karena apa yang selalu mereka alami tahun menjalankan masih terisolir apa yang disampaikan ini dan baju yang dipakai yaitu jilbab itu juga semua sudah insya Allah akan bahkan beberapa titik biasanya juga dapat jauh ya kalau kita melakukan nanti insya Allah kirim dan sebagainya jadi Aceh pasti Allah akan memberikan insya Allah pasti lebih dari apa yang disuruh itu kita itu kira demikian sehingga itu Bapak Ibu nanti kalau berbayar nanti buat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih layak pakai ini terima kasih dibutuhkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita jadi acara sambutannya mengejar acara selanjutnya kira itu Bapak Ibu dan laporan dan lain-lain untuk laporan keuangan insyaallah disampaikan oleh Bapak Yasin kepada beliau dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sampaikan laporan keuangan. Yang pertama adalah program Sukakati yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, Ketua dan Keamanan, bahwa saldo Oktober sejumlah 5.650.000, pemasukan di bulan November Desember saldo Oktober 4.900.000, masukan bulan November dan Desember 750.000, saldo pengurangan hari ini sejumlah 100, saldonya adalah 4.550.000. Kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang berdonasi untuk program Sukakati yang insya Allah akan selalu kita salurkan di setiap ada acara pengajian dimanapun di ranting keamanan ini. Ada laporan keuangan yang kedua adalah iuran saldo bulan lalu sejumlah 2.159.300, iuran hari ini sejumlah 990.000, total sampai dengan hari ini 3.149.300. Untuk infak saldo bulan lalu Rp1.313.050, infak hari ini dibagi dua, totalnya adalah 821.000 sehingga maksudnya 411.000. Saldo terakhir infak adalah Rp1.724.050. Pengumuman untuk pengajian yang akan datang bertempat di Masjid Baitur Rahman Al-Banjari, insya Allah nanti di bulan Februari awal bulan jadi Ahad pertama, Jadi saya ulangi, pengajian yang akan datang adalah di Baitur Rahman Al-Banjari Kauman di bulan Februari. Berikutnya adalah terkait dengan kalender. Kalender sudah kita distribusikan. Alhamdulillah tahun 2026 ini PEDA cetak 240 kalender, 200 sudah kita distribusikan ke seluruh koordinator wilayah di masing-masing padukuan. Untuk itu bagi jamaah yang menghendaki untuk beli kalender silahkan menghubungi koordinator masing-masing yang sudah saya share di semua grup dari masing-masing padukuan. Yang terakhir perlu saya sampaikan perolehan infak yang tadi, mohon Pak Heru bisa menyampaikan ke takmir Masjid Al-Amin Jausuman, bisa mewakili takmir untuk bisa menerima pembagian hasil infak pada hari ini. Moga Pak Heru. Bagi yang berhak menerima santunan, nanti ada perwakilan, nanti saya sampaikan, sisanya saya sampaikan ke pengurus masjid untuk bisa disampaikan ke yang bersangkutan. Monggo takmir dari Masjid Al-Amin Jausuman untuk bisa menerima. Jauh ya Pak. Satu, siap, tahan. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Heru. Sekali lagi saya sampaikan
Terima kasih kepada seluruh jamaah yang mereka menyumbangkan pada hari ini, dan juga bisa memberikan donasi kepada kegiatan kita adalah sholat haji. Semoga Allah menggantikan yang terbaik dari sebagai amal ibadah semuanya. Dari saya cukup sekian, waktu saya berikan kepada Allah dengan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Yasin. Selanjutnya yaitu adalah penutup. Sebelum menutup, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam ucap ataupun perbuatan, karena setiap kesalahan adalah milik manusia dan iblis, sedangkan kebenaran adalah milik Allah semata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita adalah sholat haji. Semoga Allah menggantikan yang terbaik dari sebagai amal ibadah semuanya. Dari saya cukup sekian, waktu saya berikan kepada Allah dengan taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak